Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhum berkata, "Mengapakah aku melihat ulama-ulama banyak meninggal sedang orang yang bodoh tidak suka belajar? Belajarlah sebelum terangkat ilmu, yaitu dengan matinya para ulama. Mengapakah kamu lebih rakus dan rajin mencari apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepada kamu? Sungguh aku mengetahui orang-orang yang jahat di antara kamu melebihi dari pengetahuan tukang tapak kuda terhadap kudanya, yaitu mereka yang tidak mengeluarkan zakat kecuali dianggap kerugian dan tidak mengerjakan sembahyang kecuali pada akhir waktu dan tidak mendengarkan Al-Quran kecuali acuh tak acuh atau mengabaikannya, dan tidak suka memerdekakan orang-orang yang mereka perbudak." Abu Laits As-Samarqandi berkata, rakus itu ada dua macam, rakus yang tercela dan yang tidak tercela, tetapi lebih baik ditinggalkan. Rakus yang tercela yaitu yang sampai melupakan kewajiban terhadap Allah atau mengumpulkan kekayaan untuk berbangga-bangga dan kesombongan. Adapun yang tidak tercela yaitu yang tidak sampai meninggalkan kewajiban dan tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Sebab di antara sahabat juga ada yang kaya raya dan tidak dicela atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda menyebut rakus yang tercela yaitu yang menyebabkan mengabaikan perintah dan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Hafsah bin Umar radhiyallahu anhum berkata kepada ayahnya Umar, "Sungguh Allah telah memberi kepadaku kebaikan yang begitu banyak dan melapangkan rizkimu. Maka sekiranya engkau makan yang lebih baik dari makananmu yang biasa dan memakai yang lebih halus dari pakaian yang biasa." Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Saya akan mengajak kamu bertahkim kepada dirimu sendiri." Lalu Umar mengingatkannya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketahui sendiri oleh Hafsah sehingga Hafsah menangis. Kemudian Umar berkata, "Saya mempunyai dua kawan dan keduanya telah menempuh jalan. Maka jika saya menempuh jalan yang lain, tentu saya sampai ke jalan yang lain yang bukan jalan kedua kawanku itu. Demi sampai ke jalan yang lain, demi Allah, saya akan sabar mengikuti kehidupan keduanya yang berat itu. Semoga saya dapat mencapai kehidupan keduanya yang lunak dan puas." Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Masruq, "Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, 'Hai Ummi, apakah yang sering dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk rumah?' Jawab Aisyah radhiyallahu anha, yang sering dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk rumah, 'Lau anna libni adama wadiyain min zahabin latamanna ilaihima thalisan wala yamla'u jawfa ibni adama illa turab
wa yatubullahu ala man taba wa innama ja'alallahu ta'ala hadzal mal liyuqama bihi shalah wa yu'taz zakah. Andaikan anak Adam mempunyai 2 lembah dari emas, niscaya ia masih ingin yang ketiga, dan tidak ada yang dapat menutup keinginan anak Adam kecuali tanah. Dan Allah akan memberi tobat kepada siapa yang bertobat, dan sesungguhnya Allah menjadikan harta ini hanya untuk menegakkan sembahyang dan dikeluarkan untuk zakat. Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahramu min ibni Adam kullu syai'in illa thnatani al-hirsu wal amalu." Semua yang ada pada anak Adam dapat berubah menjadi rusak atau tua kecuali 2 macam, yaitu tamak, rakus, dan panjang angan-angan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Akhwafu ma akhafu alaikum isnatani tulul amal watba'ul hawa fa inna tulal amal yunsil akhirata wa itba'ul hawa yasuddu anil haq." Yang saya sangat khawatirkan atas kamu ada 2 macam, yaitu panjang angan-angan dan menurutkan hawa nafsumu, karena panjang angan-angan itu dapat melupakan kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menurutkan hawa nafsu itu menghilangkan dari kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun li thalathatin bi thalathah, lil mukibbi ala dunya wal harisi alaiha wa syahihi bika bifakrin la ghaniya ba'dahu wa syuglin la faragha minhu wa hammin la faraha ma'hu." Saya memastikan adanya 3 bagi orang yang sibuk dunia dan rakus kepada dunia dan bakhil terhadap dunia, pasti ia akan menderita kekurangan yang tidak ada cukupnya, dan sibuk yang tidak ada liburnya, dan risau yang tidak ada senangnya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ketika melihat penduduk Hims, ia berkata, "Ala tastahyuna tabnuna ma la taskununa wa ta'maluna ma la tudrakuna wa tajma'una ma la ta'kulun. Innal ladzina kanu qablakum bana washidan wa jama'u katsiran wa ammalu ba'idan fa asbahat masakinuhum kuburan wa amaluhum gururan wa jam'uhum bura." Apakah kamu tidak malu membangun apa yang tidak akan kamu sampai menempatinya selama-lamanya, dan angan-angan yang tidak dapat kamu capai, dan mengumpulkan apa yang tidak dapat kamu makan? Sesungguhnya orang-orang yang sebelummu telah membangun yang megah-megah dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan angan-angan yang sejauh-jauhnya. Akhirnya tempat mereka itu di dalam kubur, dan angan-angannya merupakan tipu daya, dan yang mereka kumpulkan itu hancur lebur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idza aradta an tulqa sahibaka farqa qamisaka wahsib na'laka wa aqsir amalaka wa kul dunas sab'i." Jika engkau ingin bertemu dengan kawanmu, yakni Rasulullah SAW, maka tinggalkan kain bajumu, tambahlah
dan tamballah sandalmu, dan kurangi angan-anganmu, dan makanlah tidak sampai kekenyangan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan agar kita itu jangan sampai panjang angan-angan, jangan sampai mengangan-angankan harta kekayaan yang belum mestinya kita memilikinya, belum pantas untuk kita memilikinya, dan menjadi orang yang tamak. Itu adalah suatu sifat yang sangat berbahaya bagi kita. Itu tamak, rakus kepada dunia dan panjang angan-angan itu harus kita singkirkan dari kehidupan kita itu, karena itu adalah merupakan alat dari hawa nafsu untuk menjerumuskan manusia ke lembah kehancuran dunia dan akhirah. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah, mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.